ngebolang ke dalam hutan dan bakar ikan yang kita bawa dari rumah. Pada petualangan kali ini saya akan masuk lagi ke dalam hutan untuk mencari ikan. Nah, kali ini saya akan mencarinya seperti biasa dengan cara mancing dan juga pasang tajur. Tapi kali ini saya bedanya itu perginya agak siangan dan ini adalah waktu yang saya sudah tunggu-tunggu setelah sekian lama. Soalnya dari kemarin-kemarin saya tuh sering mancingnya di malam hari dan seringnya itu boncos semuanya, Jang. Ya gimana gak boncos lah. Soalnya di sini itu ikannya pada makan itu di jam sore hari sampai maghrib. Nah, saya itu datang seringnya itu habis maghrib atau isya. Jadinya ya kelewat lah itu pas jam makan ikannya. Ya kadang dapat sih, tapi cuman dapatnya itu 1 atau 2 ekor. Nah, kalau datangnya sore begini itu ikannya pasti dapat banyak lah. Soalnya biasanya saya juga dapat banyak kalau tahu sore begini. Waduh, siapa tahu kita dapat banyak hari ini. Tapi sayangnya cuaca hari ini itu sangat tidak mendukung. Awan hitam sudah mulai terlihat menandakan akan turun hujan. Ya semoga saja hujannya gak terlalu deras ya, jangan. Soalnya kalau hujannya deras itu ikannya sama saja gak mau makan. Jadinya nantinya boncos lagi lah. Untuk spot mancing kali ini itu agak jauh ya dari rumah. Soalnya ini tuh masih siang, jadinya saya agak berani pergi lebih jauh lagi ke dalam hutan. Kalau malam pastinya saya agak berani lewat sini. Soalnya ini jauh sekali dari pemukiman warga. Kalau saya kenapa-napa nantinya akan susah untuk minta tolong sama orang. Hutan di kampung saya ini itu masih terjaga dengan aman. Tuh lihat saja sejauh mata memandang itu semuanya hutan belantara dan tidak ada orang yang berani untuk merusaknya. Dikarenakan hutan di sini itu adalah jantung kehidupan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Di pertengahan perjalanan di sini saya bertemu sama seseorang yang habis pulang dari kebun. Waduh, perjuangan yang sangat besar sekali untuk menghidupi keluarga. Sebelum mancing di sini saya seperti biasa itu mencari rumput yang seperti ini. Soalnya ini itu bertujuan untuk pasang cacingnya nanti ke kailnya biar lebih mudah dan lebih praktis pasang cacingnya nanti. Setelah perjalanan panjang akhirnya saya sampai juga di spot tujuan saya. Oke, akhirnya sampai juga di sungai. Di situ ya. Nanti saya akan mancingnya coba di sini. Dan kita akan cari umpannya terlebih dahulu. Untuk umpannya seperti biasa di kandang sapi itu. Di bawah ada kandang sapi. Kita akan carinya di sana ya, oke. Tapi sebelum itu saya harus mencari umpannya terlebih dahulu ya. Untuk umpannya ya seperti biasa saya akan pakai cacing kandang sapi. Tapi di sini untuk mencari cacingnya itu harus butuh perjuangan yang sangat besar dikarenakan jalannya yang sangat licin dan bebatuannya itu banyak sekali. Setelah sampai di kandang sapi di sini tanpa basa-basi saya langsung mencari cacingnya. Tapi dikarenakan cacingnya itu susah sekali untuk dicari, di sini saya sampai kewalahan untuk mencarinya sampai manjat ke atas, cari sana sini, cari di pohon apa itu namanya? Oh ya, di pohon pisang ya. Biasanya cacing kandang sapi itu sering berada di bawah pohon pisang soalnya udaranya yang sangat lembab dan kadar airnya juga sedikit. Dan pastinya bakal banyak lah ngumpul di sana. Setelah mendapatkan cacing yang dirasa cukup, di sini saya langsung bergegas ke spot mancingnya. Soalnya saya sudah gak sabar pengen merasakan tarikan ikan. Soalnya sudah lama sekali saya tidak mancing di sore hari begini. Kalau dapat ikan pastinya sangat mantap sekali. Dan akhirnya setelah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, akhirnya saya sampai juga di spot mancingnya. Waduh, mantap sekali. Di sini tanpa basa-basi saya langsung menyiapkan peralatan pancingan saya. Pasang sini, pasang situ, terus pasang umpan juga biar nantinya gak terlalu ribet lah untuk dipasang ke pancingannya. Untuk mancing kali ini itu saya cuma pakai 1 pancingan saja. Soalnya kalau pakai 2 itu sangat ribet sekali. Kalau pakai 1 ya enak, kalau dapat ya tinggal ambil ya kalau enggak ya tinggal tunggu aja lah.
Setelah pancingannya sudah diberesin dan juga umpan sudah dipasangin, tunggu apa lagi? Waktunya lempar, Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu kita dapat banyak di sini. Oke, pancingan sudah terpasang dan waktunya kita menunggu ikannya makan umpannya. Sambil menunggu ikan makan umpannya, di sini saya saya tadi sempat bikin kopi untuk menunggu ikannya ya. Minum kopi di pinggir sungai begini, apalagi sambil nunggu ikan makan, itu rasanya mantap sekali. Tapi sayangnya di sini setelah sekian lama saya gak dapet sambaran ikan sama sekali. Waduh, kira-kira kenapa ya? Saya sudah coba sabari sampai malam hari tapi ikannya gak mau makan sama sekali. Waduh, kacau sekali. Aduh, Kejang, waktunya sudah malam ya. Ini kira-kira waktu maghrib. Ini kita bakar-bakar ikan dulu mau makan. Nih ikannya. Mantap kan. Dari rumah bawa ikan ke sini mancing ikan. Beda bertarapan. Tadi pas mancing itu dapat 2 cuman gak direkam ya, soalnya cuacanya sudah mulai hujan. Kalau ada holder dada enak. Cuman kurirnya kayak tai gak ada aja nyampe anjir. Sambil menunggu ikan bakarnya matang, di sini teman saya coba untuk mempersiapkan pancingannya ya, dikarenakan pancingannya itu ada yang longgar di bagian atas, jadinya harus dipasang terlebih dahulu. Dan akhirnya setelah sekian lama ikan bakarnya pun sudah matang dan tunggu apa lagi? Waktunya makan, Jang. Makan bersama di begini, apalagi di tengah hutan, itu rasanya mantap sekali. Oke nih ini sudah waktu pukul jam 10 malam. Jadi waktunya angkat tajur yang tadi teman saya pakai. Ini angkat tajurnya yang kedua kali, dan tadi yang pertama sempat saya ikut dan yang kedua itu enggak. Tapi saya yang pertama itu enggak sempat rekam soalnya hujan udah mau turun dan juga ya takutnya takutnya nanti kameranya kebasahan dan mati. Jadinya ini yang kloter kedua yang teman saya pergi sendiri. Nah, soalnya tadi pas perahu dipakai berdua itu malah tenggelam sebelahnya. Jadinya ya daripada tenggelam, jadi mendingan teman saya yang berangkat sendiri. Jadi di sini saya cuma diam dan menyiapkan nasi untuk makan aja. Nasinya sudah matang. Jadi ya mantap pokoknya. Oh ya, di sini dikarenakan ikannya gak mau makan, saya pun tidak mancing lagi, dan di sini saya cuman pengen ikut sama teman saya untuk pasang tajur. Tapi kata teman saya itu gak boleh ikut soalnya perahunya nanti bisa-bisa tenggelam, soalnya perahunya sudah ada yang bocor. Jadinya kalau dipakai berdua itu bisa-bisa tenggelam, Jang. Jadinya ya saya gak bisa ikut lah. Dikarenakan malam ini kita akan pergi lewat, di sini saya mencari cabai yang tumbuh di alam. Nah, inilah cabai liar yang saya cari-cari selama ini. Oke, setelah cabainya sudah dapat, di sini saya langsung mencari sayuran pakis, Jang. Soalnya sayuran pakis ini itu sayuran yang paling gampang ditemukan dan rasanya juga sangat enak sekali. Tapi sayuran pakis ini itu ada 2 macam ya. Untuk yang seperti ini nih itu berbulu putih itu gak boleh diambil. Soalnya kalau kita paksain makan ini itu beracun. Ya meskipun racunnya gak terlalu mematikan tapi bikin pusing lah begitulah. Pokoknya bikin pusing ini kepala dan pusingnya itu agak lama ya. Jadinya kita harus pandai-pandai mencari pakis yang bagus. Nah, untuk pakis yang bagus ini itu seperti ini, tidak berbulu ya. Ada sih berbulu, cuman bulunya itu agak hitam, bukan putih ya. Kalau bulu yang hitam itu enak sekali dimasak ya, Jang. Soalnya rasanya itu sangat-sangat mantap sekali. Ya beginilah, Jang, kalau hidup di kampung. Untuk mencari sayuran, cabai, dan lain-lain itu sangat banyak sekali disediakan sama alam. Tapi di sini saya mencari pakisnya itu agak susah. Ya dikarenakan ini itu pakisnya mungkin sudah diambil sama orang. Nah itu dia teman saya mencarinya sampai gerasak gerusuk begitu tapi hasilnya cuman segini nih. Waduh, ini harus mencari lebih lama lagi nih. Siapa tahu di depan sana ada banyak lah. Tapi di sini saya menemukan pohon yang akarnya panjang begini. Ini pohon apa ya namanya?
Saya baru ngelihat pohon yang akarnya panjang begini, tapi akarnya itu tumbuh di dahannya, Jang, bukan di bawahnya. Dan pas saya mencari pakis di sini, teman saya pulang dari mengambil tajurnya dan hasilnya ya alhamdulillah lah, hasilnya cuman segini ya, meskipun nggak banyak tapi tetap kita syukuri. Untuk yang ini itu kecil-kecil ya, ini hasil mancing, dan yang di ember tadi itu hasil tajur ya. Dan di koja yang besar yang ini tuh hasil tajur juga, dan ini yang besar-besarnya, Jang. Waduh, aduh, mantap sekali. Untuk ikan yang besar ini kita akan biarkan hidup, soalnya ini tuh pesanan teman kita yang istrinya habis lahiran. Soalnya ikan gabus itu sangat bagus untuk istri yang habis lahiran lah, begitulah katanya. Ya saya juga nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi kita cuman memenuhi keinginan teman kita lah. Jadi yang kita masak itu cuman yang kecil-kecil saja ya, meskipun kecil begini itu, tapi kalau banyak itu rasanya sangat mantap sekali. Di sini yang seperti biasa yang bersihkannya itu teman saya, dan saya megang kamera untuk apa ya? Untuk bikin kontennya begitu. Soalnya saya belum ada holder HP ya. Kemarin saya beli tapi holder HP-nya itu gak nyampe-nyampe ke rumah saya. Katanya katanya paket bermasalah, apalah itu. Oke, ikan sudah dibersihkan, waktunya kita masak, Jang. Masak ikan pakai bumbu kuning itu rasanya mantap sekali. Oh iya, sayuran pakis yang kita cari tadi jangan lupa dimasukkan juga. Soalnya sayuran pakis begini kalau dicampur ikan yang hasil kita tangkap itu rasanya makin mantap lah, Jang. Sambil menunggu masakan matang, di sini teman saya langsung beresin pancingannya. Soalnya pas habis kita makan nanti kita akan langsung pulang. Dan akhirnya setelah sekian lama masakan kita pun mateng, Jang, dan waktunya kita makan nih. Waduh, nyam. Makan di pinggir sungai begini itu rasanya mantap sekali, apalagi kita makannya bersama dan masakannya itu ikan maser pakai bumbu kuning dan sayuran pakis. Rasanya itu makin mantap lah. Restoran bintang 5 pun akan kalah dengan rasanya ini. Perut sudah terisi dan di sini kita langsung siap-siap untuk pulang ya. Tapi sebelum itu kita akan istirahat terlebih dahulu, soalnya ini baru kelar makan. Kalau langsung jalan nantinya perut kita akan terasa sakit dan kita akan lemes di jalannya. Soalnya perjalanan pulang ini itu yang paling berat ya, dikarenakan jalannya yang menanjak dan penuh dengan bebatuan yang licin. Jadinya kita harus lebih ekstra hati-hati. Dan kalau salah sedikit itu bisa-bisa kita kena luka dan jatuh lah begitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian ngebolang hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian pengen lihat video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar saya makin semangat bikin video ke hutannya dan banyak sharing-sharing ilmu yang saya dapatkan di dalam hutan. ACM. Angkatan Cimedang. Wah, tak lulus. Capek, Jang. Tuh. Besti. Lulus. Jauh kayaknya di kana motor teh. Aduh. Ya mana lain? Les angki jalan tadi.